Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat ngebahas sebuah Samsung Galaxy M51 yang harganya mencapai 5 juta ke atas atau 5,2 jutaan tepatnya. Wih, lumayan ya. Apakah worth it? Cara ngukurnya gampang menurut saya. Cukup jawab dua pertanyaan ini aja. Yang pertama, apakah HP kamu tuh harus dari merek Samsung? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kamu butuh baterai monster sampai 7000 mAh? Kalau kedua pertanyaan itu jawabannya iya, yap, HP ini worth it banget. Tapi kalau enggak, banyak produk dari toko sebelah yang kualitasnya kurang lebih sama, tapi punya harga yang jauh lebih murah dari ini. Yuk kita buktiin. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau mau beli Samsung Galaxy M51 ini atau beli apapun lah di toko-toko online kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan ratusan online marketplace lainnya, belinya lewat Shopback ya guys, karena kamu bakalan dapat cashback tambahan yang kalau dikumpul-kumpul kayak saya ini bisa dapat duit segini nih men. Lumayan kan? Pokoknya belanja online hashtag untung lewat Shopback. Buat yang belum tahu, Shopback itu simpelnya semacam pintu gerbang aplikasi yang mesti kamu klik dulu sebelum kamu lanjut belanja ke e-commerce pilihan yang ada di Shopback. Pilihannya banyak banget by the way, hampir semuanya ada di sini. Noh, lihat sendiri. Caranya gampang, tinggal install aplikasi Shopback dari Google Play Store yang linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Terus login atau daftar kalau yang belum, pilih mau belanja di toko online yang mana, banyak banget ini pilihannya. Nanti bakalan ada keterangan cashbacknya tuh. Nah, boleh kamu baca-baca dulu, terus klik, udah deh belanja seperti biasa, bisa cari Galaxy M51-nya. Gampang kan? Bedanya, kalau lewat Shopback, kamu bakalan dapat cashback tambahan, yang nantinya kamu bisa tarik ke rekening bank atau cairkan dalam bentuk pulsa telepon semua operator di Indonesia. Pokoknya rugi deh kalau belanja tapi nggak lewat Shopback dulu. Oke, kita balik ke Galaxy M51-nya. Ya, sebenarnya HP ini tuh nggak cuma jualan brand Samsung sama baterai 7000 mAh-nya doang sih. Walau memang ini baterainya emang gokil banget. Susah banget ngabisinnya, men. Saya pakai 24 jam, termasuk main PUBG hampir 2,5 jam. Berarti ya kurang lebih main 6-7 map klasik, termasuk yang tusunnya ya. Baterainya masih sisa segini, men. Nah, apalagi kamu nggak pernah main game sama sekali. Pengalaman saya sih bisa nyala sampai 3 hari 3 malam nih HP kalau nyantai dipakainya ya. Ya, jadi cocok lah buat kalian-kalian yang suka naik gunung misalnya, ke pedalaman, kerjanya di lapangan, gamers juga oke, atau travelers ya, dan lain-lain lah. Kemudian udah ada fast charging 25 watt di sini, jadi ngisi baterainya tuh 1 jam dapat 66%. Fullnya kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam lebih 5 menitan lah. Jadi ini udah lumayan cepet ya, 7000 mAh loh ini baterainya. Dan yang unik, kabel data bawaannya tuh udah USB Type-C ke USB Type-C juga. Nah, ini penting karena Galaxy M51 ini punya fitur reverse charging. Jadi kayak power bank, bisa ngecas device lain. Jadi kita bisa ngecas HP lain misalnya, atau TWS, atau smartwatch kita dengan lebih mudah karena nggak perlu converter lagi, asalkan device lainnya juga udah pakai USB Type-C. Oke? So, fitur-fitur perbateraiannya lengkap ya di sini. Paling ya minus watt charging lah. Oh ya, saya juga mau infoin dikit, jangan lupa buat belanja akhir tahun lewat Shopback ya guys, karena ada yang namanya Shopback Shop Fest, yaitu festival belanja akhir tahun yang pastinya bakal banjir promo dari Shopback dan berbagai marketplace favorit kamu di tanggal-tanggal kembar dari bulan September sampai Desember. Jadi siap-siap, terakhir besok di tanggal 12/12 alias 12 Desember. Karena selain bakal banyak banget promo-promo menarik dari marketplace, di Shopback juga bakalan ada cashback yang besarnya berkali-kali lipat dari tanggal-tanggal biasa. Mantap! Oke, balik lagi. Nah, terus kenapa faktor brand Samsung itu saya sebut sebagai keunggulan? Ya ini buat saya yang udah melalang buana nyobain berbagai merek HP. Di saat harus balik lagi ke Samsung, kayak ada perasaan pulang ke rumah gitu lah. Ya nggak sih? Kayak yang semuanya tuh familiar di sini. Terus aman dan nyaman gitu lah. UI-nya familiar banget. Simple, mateng, nyaman, dan kayak fitur juga. Nggak was-was juga sama kualitas produknya. Kualitas service centernya juga mantap. Dan pas saat HP-nya mau dijual lagi, nggak takut harganya bakalan anjlok-anjlok banget. Jadi aman lah. Belum lagi kualitas display luas 6,7 inch Super AMOLED-nya Samsung ini tuh nggak ada lawan menurut saya. Ya, merek lain boleh lah kadang-kadang ngaku-ngaku pakai layar Super AMOLED juga.
Tapi pengalaman saya sih nggak ada yang semantap ini, warna, kontras, dan sensitivitasnya. Walau masih ada sih kelemahannya ya di sektor layan ini, tapi nanti deh saya kumpulin di belakang aja. Jadi ya memang kadang-kadang perasaan familiar, aman, dan nyaman inilah yang kita beli dari sebuah brand Samsung. Jadi menurut saya ini adalah poin plus yang nggak bisa kita kesampingkan. Boleh ya? Kemudian ditambah lagi ada beberapa elemen desain yang oke banget menurut saya di sini. Pertama-tama, efisiensi dimensi Galaxy M51 ini tuh luar biasa menurut saya. Karena walaupun baterainya 7000 mAh, dimensinya sedikit lebih kecil dibandingkan Poco X3 NFC yang baterainya cuma 5160 mAh aja. Dengan ajaib bisa masukin tambahan baterai 2000 mAh ke cangkang yang lebih sempit. Dan hebatnya, Galaxy M51 ini juga sedikit lebih ringan dari Poco X3 NFC. Nah loh, magic kan? Udah, wes belum coy. Poco mah licik, kameranya digeser sampai nonjol keluar ya. Nah, di Galaxy M51 ini, kameranya masih bisa dimasukin ke dalam bodinya, men. Jadi bisa dibilang nggak ada kamera bump lah di sini. Ya, dampaknya nggak bakal goyang HP-nya pas kita colek-colek di atas meja misalnya. Nyaman lah. Bezel sekeliling layarnya juga jelas lebih tipis di Samsung. So, ya, don't worry. Karena mentang-mentang HP ini tuh punya baterai sampai 7000 mAh, takutnya nanti handlingnya bakalan berasa merepotkan gitu. Nah, nggak sama sekali. Karena feel-nya tuh normal banget. Ya, kayak HP-HP modern kebanyakan saat ini lah. Nggak ada masalah atau kegedean atau keberatan gitu lah. Nah, di sini tuh kayak yang kelihatan banget kematangan proses fabrikasi ala Korea kalau dibandingkan teknologi fabrikasinya Cina ya. Jadi kalau Samsung harus jual HP-nya dengan harga yang lebih mahal, ya mungkin ini pembenarannya. Ya walau pada akhirnya biar pasar yang jadi jurinya aja. Lanjut ke performanya, udah oke menurut saya. Walau catat nggak istimewa-istimewa amat juga. Karena HP harga 3 jutaan juga udah banyak yang punya performa hardware sekeras ini. Main Genshin Impact di settingan medium aja pasnya, itu pun ya kadang-kadang masih ada frame drop. Kalau dipakai main PUBG di settingan Smooth Ultra udah enak banget. Secara hardware nggak ada masalah. Kalau nanti deh, kelemahan-kelemahannya di akhir aja ya, biar ngumpul. RAM 8GB, storage 128GB, cukup di sini. Tapi sekali lagi nggak istimewa untuk HP seharga 5,2 jutaan. Kamera utamanya pakai modul yang udah bagus, Sony IMX682. Tapi sekali lagi nggak istimewa. Karena Poco X3 NFC dan Realme 7 yang harganya 3 jutaan aja juga pakai modul kamera yang sama persis. Jadi hasilnya ya kurang lebih sekelas, walau beda-beda karakter aja settingan color science-nya. Kalau di Poco X3 NFC tuh warnanya terlihat lebih gonjreng, terutama pas low light ya. Apalagi mode malamnya tuh terang banget kalau di Poco. Nah, kalau di sini terlihat lebih mengarah ke natural lah, lebih kalem. Sedangkan kalau dibandingin Realme 7, beda lagi nih. Warnanya sih sama, lebih gonjreng. Tapi di sini lebih dipertajam sharpness-nya. Di Realme juga shadow-nya sedikit lebih diangkat, jadi hasilnya lebih eye candy, karena dynamic range-nya tuh terlihat lebih lebar. Tapi jelas ini hasil manipulasi, jadi nggak natural. Kembali, tinggal main selera-seleraan aja lah. Soalnya, ya itu, modul kameranya sih sama persis. Tapi kalau kita bandingin sama modul yang berbeda, kayak di Oppo Reno 4 misalnya, nah kelihatan nih, hasilnya lebih kinclong Samsung Galaxy M51 ini. Kecuali mungkin mode malamnya ya, karena yang punya Oppo tuh keren banget mode malamnya, menurut saya ini ya. Kalau hasil selfie-nya sih menurut saya ini agak soft, ya. Tapi mungkin kalian suka yang kayak gini, biar jerawatnya nggak kelihatan-kelihatan amat. Perekaman video 4K-nya juga stabil, good job. Hanya, ya, Poco X3 NFC juga sama-sama stabil perekaman 4K-nya. So, oh, nanti ya. hancur, esok atau dimakan?
Nanti apa? Wow, gede amat. Itu mah itu pesek, hidungnya pesek. Santai, Pak. Lumayan, tapi seger, Pak. Kayak diasein. Ayo, Pak, bangga. Oke, guys, ini dia contoh perekaman kamera depan videonya dari Samsung Galaxy M51 di resolusi Full HD aja. Oke, kemudian yang saya suka juga, HP ini udah ber-NFC atau udah ada Near Field Communication-nya. Ini good news buat saya yang suka top up kartu e-tol card. Nggak ada LED notifikasi, tapi ada always on display, jadi aman. Sensor-sensornya lengkap dan SIM slotnya juga lengkap. 3 slot yang udah support VoLTE-nya SmartFriend. Mantap. Nah, sekarang saya mau ngupas catatan dari sebuah Galaxy M51 ini atau kelemahan-kelemahannya lah ya. Catatan yang dari tadi saya tunda ada di sektor layarnya. Karena layarnya tuh berasa lebih kesat dibandingkan HP-HP lain yang pernah saya coba lah. Jadi buat main PUBG berasa kurang lincah gitulah gerakannya ya. Agak seret swipingnya. Nah, solusinya bisa dipakai tempered glass atau anti gores mungkin. Atau kalau saya main PUBG biasanya pakai sarung tangan atau sarung jari kayak gini nih. Jadi buat saya sih aman lah. Terus untuk kelas harganya yang tembus 5 juta, ya salah nggak sih kalau ekspektasi saya tuh dapat bodi kaca misalnya, bukan polikarbonat, refresh rate layar yang lebih tinggi dari 60 Hz mungkin, atau fitur fingerprint di bawah layar. Lah kan ini udah Super AMOLED juga. Atau at least ya speaker stereo lah. Kumaha. Oleh ya keluaran suara speaker Galaxy M51 ini tuh udah cukup oke sih sebenarnya. Cukup bulat suaranya. Hanya masih di bawah speakernya Poco X3 NFC yang udah stereo jadinya. Jadi ya sayangnya semua itu belum bisa saya dapetin di sini. Mohon maaf nih, maklum lah. Saya kan anggota tetap Persatuan Kaum Mendang Mending Indonesia soalnya. Nah, jadi kalau kalian juga anggota Persatuan Kaum Mendang PKMM Indonesia, PKMMI, pastinya setiap belanja online mending lewat Shopback. Dan ingat, tanggal 12/12 Shopback Shopfest karena bakalan ada cashback yang berlipat-lipat dibandingkan hari-hari biasa. Hanya tanggal 12 bulan 12. Oke? Oke, so kesimpulannya kamu bisa dapetin HP dan kualitas yang ya kurang lebih sama dengan Samsung Galaxy M51 ini dengan budget 3 jutaan aja. Nggak harus 5 juta kayak ini. Tapi pasti HP kamu tuh nggak bakalan punya baterai semonster ini, layar secemerlang ini, proses fabrikasi atau teknologi fabrikasi secanggih ini, dan yang jelas mereknya pasti bukan Samsung. Ya nggak? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.